Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dirahmati Allah, yang saya hormati, adik-adik yang saya sayangi, gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Ini nampaknya masih ramai jemaahnya nih, pantasan masjidnya pelebaran lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah sampai terakhir nih. Istiqomah Pak? Bu? Ya Bu, istiqomah. Makanya kaum ibu pun udah mulai mundur. Saya tidak asing lagi di sini tahun 2018, 2019 guru MDA Al-Ikhlas di sini. Makanya saya lihat, perubahan. Sangka masjidnya seperti dahulu lagi. Nyatanya berarti udah mulai makmur. Mudah-mudahan istiqomah sampai terakhir. Jangan hari ke-1 sampai ke-10 berkurang.
Sampai ke 20 berkurang, 30. Di tempat saya biasa saya perhatikan tuh Bu, Pak. Persis seperti pemain bola. Ada babak semifinal, ada babak penyisihan, babak final. Akhirnya siapa yang KO nanti kita buktikan nanti. Ya Pak, Bu? Bisa istiqomah sampai terakhir? Nah, insya Allah bisa istiqomah. Nah. Dan wabil khusus kepada Ustaz Faisal, ya, ada Ustaz Faisal ya. Nah, mohon diluruskan Ustaz, kurang lebih dan lebih kurang penyampaian materi ini malam yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun santapan rohani Ramadan pada ini malam yang berbahagia yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu Fadilah Qiraatul Quran, Fadilah Tilawah Al-Quran. Apa itu fadilah? Keutamaan membaca Al-Quran. Itulah kita kupas hari ini secara sistematis. Apa materi dari sini yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita petik dari pembahasan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Udah dicatat adik-adik? Dah. Nah, maka ini Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Maka sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, hadis. Kemudian ijma ulama, kias, istishab, istihsan, uruf, dan itu panjang pembahasannya di kitab usul fikih. Maka hari ini kita sumber hukum Islam kita adalah, kita kaji adalah Al-Quran. Suatu permasalahan hukum, penyimpangan hukum, maka Al-Quran sebagai solusinya, sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kita adalah Al-Quran. Sebagai rujukan kita hukum Islam secara syariah adalah kita kembali kepada Al-Quran. Dan pelajarannya yaitu tafsir dan pembahasan-pembahasan materinya. Kemudian, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal kebaikan, maka bagi mereka pahala yang besar. Nah, inilah sesungguhnya petunjuk bagi orang-orang yang mukmin yang membaca Al-Quran ini dan mengamalkannya. Maka kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Kita tanamkan dalam diri kita cinta kepada Al-Quran. Sebagai obat penyejuk hati kita adalah Al-Quran. Sekarang, sebagai muhasabah dalam diri kita, berapa banyak kita hari ini membaca Al-Quran yang kita luangkan? Maka ini penting untuk kita. Maka dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah jeruk. Buah jeruk rasanya manis dan baunya harum. Itulah orang-orang yang mukmin, orang Islam yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Sedangkan orang mukmin ibaratkan buah kurma. Ada orang membaca Al-Quran tidak mengamalkan isinya, cinta kepada Al-Quran tapi nggak pernah dia buka isinya. Baunya nggak ada buah kurma, tapi rasanya manis. Itulah buah kurma. Ada orang-orang yang munafik mengamalkan Al-Quran, ibaratkan
minyak wangi, parfum. Rasanya pahit tapi baunya harum. Sedangkan orang-orang yang sama sekali tidak mau membaca Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengamalkannya, seperti buah kamarogan. Udah rasanya pahit dan baunya busuk. Dan kita di sini tergolong manakah di sini? Adakah kita di sini hanya membaca Al-Quran, tidak mengamalkan isinya? Ada yang mengamalkan isinya tapi tidak pernah membacanya. Ada yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya. Ada yang tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran dan tidak pernah mengamalkan isinya. Ini yang lebih parah. Kemana di golongan kita ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tugas penting kita di dalam Al-Quran ini dah rujukan kita, undang-undang kita yang tidak bisa diamandemen, yang tidak bisa dirubah. Itulah mukjizat Al-Quran itu. Nggak bisa dirubah. Kalau undang-undang kita ini bisa direvisi, Bu, Pak. Bisa diamandemen, bisa dirombak-rombak. Sedangkan Al-Quran tidak bisa dirombak. Itulah kelebihan Al-Quran. Dan kitab-kitab yang lain mudah dirombak. Kita yang utuh sampai sekarang ini istiqomah dan kekal, itulah kelebihan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tugas penting bagi kita, berapa banyak kita luangkan hari ini membaca Al-Quran, namun digerogoti pada hari ini oleh media-media sosial. Banyak yang kita melalaikan Al-Quran untuk dibaca, tidak pernah. Padahal Al-Quran kita baca satu huruf alif lam mim adalah 10 syafaat untuk kita. Kebaikan, dimudahkan kita. Rezeki kita, segala urusan kita, stres semua hilang. Itulah kuncinya Al-Quran. Namun mana lebih banyak pada hari ini kita menggunakan game-game online pada hari ini, judi-judi online pada hari ini. Facebook kita sanggup berjam-jam, WA sanggup berjam-jam, Telegram sanggup kita berjam-jam, Instagram sanggup kita berjam-jam, lain TikTok sanggup kita berjam-jam seperti orang kesurupan. Sementara Al-Quran kita lalaikan, gak pernah kita baca. Mana lebih banyak waktu kita membaca Al-Quran dibanding membaca Quran? Mana lebih banyak waktu kita main handphone ketimbang membaca Al-Quran? Pada hari ini penyakit masyarakat Islam pada hari ini sikit-sikit handphone, buka handphone. Setelah makan buka handphone, sebelum makan buka handphone. Setelah bekerja buka handphone, sebelum bekerja buka handphone. Setelah masak buka handphone, sebelum masak buka handphone, handphone terus. Sementara jarang dia waktukan untuk membaca Al-Quran. Betul, Bu? Betul. Mudah-mudahan di sini nggak ada, Bu, ya. Nah, inilah penyakit yang digerogoti pada hari ini. Lupa. Maka ini keutamaan membaca Al-Quran ini, fadilahnya adalah mendapatkan syafaat, kebaikan untuk kita. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Ahmad. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, ke generasi-generasi kita. Tanamkan cinta kepada Al-Quran. Itulah pemerintah pada hari ini menyelenggarakan MTQ mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, nasional. Supaya apa? Cinta kita kepada Al-Quran, pemahaman Al-Quran, tafsir Al-Quran, pahami Al-Quran. Inilah pentingnya kita tanamkan diri kita cinta kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Apalagi fadilah kita qiraatul Quran. Marilah kita luangkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, menghadap kiblat. Jangan kita membaca Al-Quran di tempat yang kotor, di toilet, di tempat sampah. Maka jagalah adab kita untuk membaca Al-Quran. Ketika hati kita dalam sedih, semua kuncinya adalah Al-Quran. Ketika hati kita gundah, gelap gulita, semua kita kembali kepada Al-Quran. Hati kita sakit, semua kita kembali kepada Al-Quran. Itu obat segala penawar hati. Bukan membuat status, update status, ingin dibaca orang, bukan. Kembalikan diri kita kepada Al-Quran untuk membawa syafaat dan kebaikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama Ramadan ini adalah, marilah kita tanamkan diri kita cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan di dalamnya kitab. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah perintah dari Al-Quran. Untuk bertakwa kita kepada Allah. Tidak pernah Al-Quran itu mengajarkan yang sesat. Maka inilah Al-Quran rujukan kita. Yumkin hadza wa minni, syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.